malam kita lagi hunting Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah kasih hadiah kita semua Lailatul Qadar ya. Cuma malam ganjil aja, tapi genap ganjil juga insya Allah ya dikasih kemudahan. Ini masjid kompleks rumah aku. Kebetulan alhamdulillah ada salah seorang warga yang mewakafkan masjid ini di kompleks kita dan udah dibuka untuk umum. Jadi setiap malam ganjil sih udah luar biasa, masya Allah penuhnya. Dan sekarang malam genap jadi memang gak terlalu rame. Tapi ya bersyukur kita tinggal di dalam kompleks ada masjid yang senyaman ini. Kalau itikaf yang penting minum supaya nggak dehidrasi. Terus handphone biasanya, kalau Bibi juga handphone karena doa-doa semuanya di handphone ya Beb. Terus bawa Al-Quran, bawa kacamata ya udah tua ya saya ya. Terus bawa ini tasbih sama ini sejadah sandaran. Sejadah lipat yang bisa senderan. Jadi senang rasanya, apalagi udah 10 hari terakhir. Jadi emang biasa setiap tahun kita pasti itikaf di masjid apapun. Terus kebetulan ini lagi ada deket banget kan sama rumah. Jadi akhirnya bisa bareng-bareng lagi, itikaf lagi udah tiap tahun. Doa khusus ya yang pasti insya Allah rezeki lancar untuk bunda sama papa. Sehat selalu. Terus habis itu apa ya? Ya itu aja sih palingan. Semoga hidup kita bisa selalu dekat sama Allah. Kayak gini jadi bisa tiap tahun. Itu tujuannya adalah untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad gitu ya. 10 hari terakhirnya beliau tidak pernah membiarkan keluarganya untuk terlelap tidur tapi untuk beribadah. Ya itikaf itu sebenarnya tempatnya kan di masjid. Tapi apakah kalau kita kerjain di rumah nggak bisa dapat malam Lailatul Qadar? Ya pasti bisa. Karena kan ibadah Allah ada di mana aja. Tapi kita ya pengen jalanin sunnah aja sih. Walaupun cuma sejam, walaupun cuma sebentar, itu insya Allah tetap dihitung sebagai itikaf. Mungkin orang-orang yang belum berkeluarga terus punya keluangan waktu lebih panjang, mungkin mereka bisa dari tarawih, ada yang dari isya sampai subuh sampai suruk. Kalau kita menyesuaikan aja dengan kemampuan kita masing-masing, insya Allah. Yang penting kita cuma berharap ridhonya Allah aja. Buat aku tuh yang penting buat Allah adalah bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk kan ada ceritanya tuh, aku cerita sedikit ya, kayak misalnya ada dulu sahabat Nabi itu, dia selalu ada di saf paling belakang di masjid ya. Nah, terus Nabi itu selalu ngelihat dia ada di situ. Singkat cerita pada satu hari dia nggak ada di situ. Nabi tanya kemana dia, ditanya alamatnya, begitu sampai rumahnya sama Nabi ternyata orang yang meninggal. Dan rumahnya itu sejauh 3 kilo dari masjid. Artinya ini bukan masalah saf, bukan masalah siapa yang paling di depan gitu loh. Tapi bagaimana kita bersusah payah untuk mencapai kedekatan kita sama Allah. Jadi apapun saat ini effortnya, apapun saat ini yang kurang dari aku, di malam itikaf ini sudah pasti aku akan maksimalin gitu. Iya, alhamdulillah. Hitungannya sih sebenarnya sama aja ya di masjid manapun. 1 jiwa itu 50.000. Hitungannya berapa kilo, berapa berasnya, berapa liter Pak? Setara 3,5 ya? 3,5 liter. Jadi equal dengan 50.000 1 jiwa. Jadi kita berlima, kita bayar 250.000. Alhamdulillah ya, artinya ya mudah-mudahan kan mau masuk udah hari-hari akhir. Udah gitu tadi juga istriku ingetin, udah deh dari sekarang aja
untuk bayar zakat gitu ya. Mensucikan Ya, harta ya. jadi lebih cepat lebih baik lah. Jadi lebih afdol sekarang, perasaannya udah enak, artinya udah menunaikan kewajiban buat keluarga ya, khususnya buat istri, anak-anakku. Alhamdulillah udah terjalani dengan baik. Ya, kemarin juga bukan yang sakit ini banget sih, cuman memang kaget karena memang abses dan itu pecah. Dan sinus juga. Ada sinus juga dan berbarengan gitu ya, berbarengan antara sinus dan abses. Nah, Pulang umroh kan kecapean. nah mungkin terlalu excited di sana ya kan, di umrohnya. Nah jadinya mungkin ya itu agak drop ya mungkin ya. Nah, terus tapi absesnya ini kan sebenarnya karena apa ya, karena kan memang pecah kan. Nah ya pecah itu ada kekhawatiran aja di aku, kalau seandainya ini bisa menginfeksi organ-organ yang lain, aku takutnya gitu loh. Makanya kemarin kesannya kayak aku opname gitu ya, orang mikir aku sakit parah, sebenarnya enggak, itu cuman observasi, terus dibersihin lukanya, terus observasi juga USG juga gitu ya, jadi dilihat dan alhamdulillah begitu memang semua nyaman ya langsung. Bulan Ramadan ya, kita biasanya di rumah gitu kumpul. Tapi kemarin untung ditemenin sih sama anakku yang pertama sama yang ketiga, nginep semalam. Tapi ya kita bersyukur aja lah, apapun ketentuannya Allah ya. Kalau dikasih sakit katanya kan insya Allah kalau 10 malam terakhir dikasih sakit katanya jadi penggugur dosa.